Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismawati dari UPTD SMP Negeri 8 Senjai, CGP Angkatan 7 Kabupaten Senjai. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi pembelajaran berdiferensiasi yang terimplementasi dengan KSE kepada rekan sejawat saya, yaitu Saya Ina Erlina, guru bahasa Inggris di UPTD SMP Negeri 8 Sinjai. ya. Sebelum kami melakukan proses supervisi, sebelumnya kami akan melakukan bincang-bincang pra-observasi atau supervisi. Apa kabar Ibu Ina? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah. Siap untuk melakukan observasi Bu? Insya Allah siap. Iya, jadi sebelum kita melakukan observasi atau supervisi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu Bu ya. Yang pertama, Ibu mau mengajar di kelas 7 ya Bu? Iya Bu, saya sebentar mengajar di kelas 7A. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran sebentar? Dalam pembelajaran sebentar, tujuan yang ingin dicapai yaitu siswa mampu menangkap informasi dari informasi lisan yang diberikan kepada siswa tersebut. Terus pengembangan apa yang ingin Ibu Ina capai dalam supervisi sebentar? Dalam supervisi sebentar, saya ingin mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi yang terimplementasi dengan KSE dan kepemimpinan dalam pembelajaran. Iya. Bagaimana perasaan Ibu untuk melakukan observasi sebentar? Saya merasa bersemangat untuk melakukan pembelajaran sebentar. Meskipun begitu, tetap ada kekhawatiran. Jangan sampai planning atau rencana-rencana kegiatan yang sudah saya lakukan itu tidak terlaksana ketika ada perubahan kondisi pada siswa. Kalau misalnya itu terjadi, apa yang akan Ibu Ina lakukan? Saya merasa bahwa saya perlu mengarahkan siswa terlebih dahulu untuk siap dalam proses pembelajaran. Jadi mereka harus disiapkan terlebih dahulu secara emosional. Ya. Jadi strategi apa yang Ibu Ina siapkan? Oke, sebentar. Jadi di dalam pembelajaran ini saya sudah menyiapkan modul, saya menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan pada saat proses seperti speaker, HP, kemudian worksheet, dan tentu saja semangat untuk belajar. Iya, luar biasa Bu. Jadi baik, mungkin percakapan praobservasinya seperti ini dulu saja ya Bu. Insya Allah kita akan lanjut ke observasi sebentar, dan setelahnya kita akan melihat sejauh mana rencana-rencana yang sudah Ibu Ina susun itu terlaksana, dan bagaimana perasaan Ibu Ina lagi setelah melakukan observasinya sebentar. Terima kasih atas waktunya Bu. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan saya Ibu Ina Erlina SPD, guru bahasa Inggris di UPTD SMP Negeri 8 Sinjai. Apa kabar Ibu Ina? Alhamdulillah, baik Bu. Iya. Baik Ibu Ina, jadi kemarin kita sudah melakukan percakapan pra-observasi, lalu Ibu Ina melakukan observasi di kelas. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Iya. Bagaimana perasaan Ibu Ina setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang terimplementasi dengan 5 KSE? Setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang terimplementasi KSE, saya merasa masih banyak hal yang perlu saya perbaiki dalam proses pembelajaran tersebut. Meskipun seperti itu, saya sudah merasa
puas karena sudah berupaya untuk mengimplementasikan KSE ke dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Jadi menurut Ibu Ina tadi sudah puas, tetapi masih banyak hal yang dirasakan kurang dari pembelajaran. Ada kepuasan tersendiri, tetapi saya tidak bisa memungkiri bahwa masih banyak hal yang perlu saya perbaiki di dalam proses pembelajaran tersebut. Menurut Ibu Ina, hal-hal apa saja yang menurut Ibu Ina itu masih kurang dan masih perlu perbaikan? Seperti persiapan saya sebelum mengajar mungkin perlu saya tambah, saya perlu rencana cadangan, Bu. Karena seperti yang saya lakukan sebelumnya, ada kekhawatiran bahwa apa ya rencana-rencana yang sudah saya susun di dalam RPP itu tidak bisa saya jalankan dengan sebagaimana yang tertulis di dalam RPP, karena kondisi pelajaran yang saya ajarkan dan waktu pelajaran yang saya ajarkan itu jam terakhir, Bu. Saya mengajar setelah pelajaran yang menguras pikiran dan tenaga seperti olahraga dan matematika kemarin. Jadi setelah masuk bahasa Inggris, anak-anak itu berada dalam posisi yang sangat jenuh. Itu yang saya khawatirkan dulu, jangan sampai mereka tidak bisa langsung fokus menerima materi pembelajaran. Jadi menurut Ibu Ina ada perbedaan ketika kita mengajar itu di jam terakhir dengan di jam-jam awal, ya Bu? Sangat berbeda, Bu. Kesiapannya anak-anak itu mulai dari mental dan fisik berbeda. Pada jam terakhir mereka sudah lelah. Di jam pertama memang mungkin mereka masih segar-segar, baru habis mandi, baru selesai sarapan. Tapi di jam terakhir itu puncak-puncak lelahnya mereka. Jadi saya pikir saya perlu persiapan yang baik sebelum memberikan mereka materi di pelajaran jam terakhir tersebut. Iya. Tapi menurut Ibu Ina, apakah tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di situ tercapai, Bu? Saya menganggap tujuan pembelajaran saya pada hari ini tercapai, Bu. Karena dari 5 kelompok ada hanya dua kelompok saja yang pekerjaannya itu cuma satu yang salah, selebihnya benar semua. Jadi saya anggap tujuan yang ingin saya sampaikan pada saat itu bahwa mereka mampu memahami informasi lisan yang diberikan itu tercapai. Jadi menurut Ibu Ina tujuan pembelajaran yang Ibu Ina ingin capai saat itu tercapai. Iya. Meskipun menurut Ibu Ina tadi masih ada beberapa kekurangan gitu ya, Bu. Nah, Bu. ada kalau begitu berarti apakah sudah ada hal-hal baik yang Ibu temukan di dalam pembelajaran yang Ibu lakukan itu? Iya, Bu. Saya merasa hal baik yang saya lakukan yaitu saya berupaya untuk mempersiapkan semua mental dan perasaan peserta didik sebelum mulai proses pembelajaran kepada mereka, sebelum menyajikan materi kepada mereka. Hal yang saya lakukan itu karena ini kan jam terakhir. Pada saat awal saya masuk, mungkin Ibu saksikan sendiri bagaimana peserta didik itu tidak antusias, bahkan sangat loyo pada saat saya masuk. Nah, untuk mengatasi hal itu, saya butuh 35 menit untuk mempersiapkan mereka sebelum saya mulai menyajikan materi pelajaran pada hari itu. Jadi saya butuh waktu 35 menit, Bu. Awalnya saya memberikan mereka ice breathing. Nah, itu kekurangan saya karena ice breathing yang saya berikan pada mereka itu menggunakan juga tubuh untuk bergerak, dan mereka berada dalam kondisi yang sangat loyo. Jadi hanya sekitar 50% yang kelihatan antusias dan 50% siswa itu masih terlihat sangat loyo dan tidak bersemangat untuk ikut pembelajaran. Maka upaya yang saya lakukan lagi, saya mencoba merefresh perasaan mereka dengan menanyai mereka apa sebenarnya yang kalian pikirkan pada saat kalian baru bangun. Peserta didik itu mengatakan mandi, Bu, makan. Kemudian saya tanya, kalian memikirkan mandi dan makan itu untuk apa? Katanya itu persiapan untuk ke sekolah. Maka saya berikan mereka penjelasan bahwa itu semua tujuannya mereka adalah untuk belajar, untuk datang ke sekolah. Jadi kalau misalnya dari awal memang tujuan mereka seperti itu,
terus gara-gara lelah mereka loyo-loyo dan tidak mau ikut belajar, mereka akan melakukan kesia-siaan. Setelah bercerita seperti itu kepada peserta didik, pada akhirnya sisa 3 orang peserta didik yang masih menunjukkan perasaan loyo dan gamas, yang lain sudah mulai memiliki semangat untuk belajar pada saat itu. Jadi itu hal-hal baik yang Iya, Bu, itu hal yang baik saya sudah lakukan menurut saya. Nah, di antara semua yang Ibu Ina jelaskan tadi tentang hal baik atau bahkan kekurangan-kekurangan yang Ibu Ina temukan, masih adakah kekurangan yang menurut Ibu Ina masih perlu ditingkatkan? Dalam pembagian kelompok, Bu. Jadi dalam mengerjakan worksheet ke peserta didik itu, saya membagi mereka ke dalam 5 kelompok, dan saya membagi mereka ke dalam kelompok yang heterogen supaya terjadi pembelajaran antar teman, ya Bu. Artinya tutor sebaya, itu tujuan saya. Tetapi ternyata saya lupa mengarahkan kepada siswa bahwa seharusnya saya membagi mereka itu kepada kelompok yang mereka nyaman dengan temannya. Buktinya masih ada juga anggota kelompok yang mencari temannya di kelompok lain untuk ditanyai, padahal kan di kelompoknya sudah ada yang menurut saya itu punya kemampuan yang bagus untuk memberikan penjelasan. Jadi saya perlu melihat juga ini kepada siapa mereka nyaman untuk bekerja sama. Iya, Bu. Selanjutnya, Bu, apa trik-trik yang bisa Ibu Ina lakukan, atau dalam hal ini pengembangan diri yang bisa Ibu lakukan untuk kemudian menutupi atau bahkan sebagai solusi dari kekurangan-kekurangan yang Ibu dapatkan? Yang pertama, tentu saja saya harus belajar untuk memahami bagaimana karakternya peserta didik, melakukan pendekatan kepada mereka. Kemudian yang kedua, saya juga harus menambah wawasan saya, Bu, dengan banyak membaca buku tentang karakter peserta didik dan seperti apa itu KSE. Saya perlu pengembangan diri seperti itu. Kemudian hal lain yang saya rasa perlu saya lakukan adalah di sekolah ini kan sudah ada CGP, Bu. Saya merasa saya perlu berdiskusi kepada guru senior atau guru CGP yang sudah memiliki banyak pengalaman tentang proses pembelajaran berdiferensiasi yang berimplementasi KSE, supaya sebelum saya masuk saya punya kesiapan untuk itu. Kemudian hal lain yang saya lakukan itu, sekarang saya sedang dalam proses untuk ikut juga sebagai CGP, mudah-mudahan lulus. Amin. Ya, itu adalah upaya yang saya lakukan untuk pengembangan diri. Masih ada hal lain, Bu? Selain itu kan biasanya banyak sekali, ya Bu, workshop online yang juga berbasis pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berimplementasi KSE. Saya selama ini hanya skip kalau melihat seperti itu. Nah, setelah berupaya untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, saya merasa saya ternyata butuh. Jadi saya akan rajin ikut workshop online seperti itu. Baik, Ibu Ina. Nah, kapan rencana pengembangan diri yang Ibu Ina tadi sebutkan itu akan dilaksanakan? Untuk mencari referensi buku itu sudah saya lakukan, Bu. Mencoba mendekati siswa juga sudah saya lakukan. Dan sekarang juga saya sedang proses untuk mendaftar CGP, ya Bu. Mudah-mudahan lulus, sisa menunggu pengumuman. Kemudian yang berencana saya akan lakukan setelah semester berjalan nanti, Bu, semester tahun ajaran baru nanti, ya. Saya berencana untuk melakukan kolaborasi dengan guru CGP untuk mendiskusikan tentang seperti apa ini karakter peserta didik. Karena kalau cuma satu guru yang mengamati itu saya rasa mungkin masih belum cukup, tapi kalau ada beberapa yang mendiskusikan tentang karakternya peserta didik, mungkin kita bisa lebih paham dan lebih tahu solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah,
untuk berkolaborasi itu siapa saja yang menurut Ibu Ina bisa membantu rencana Ibu Ina ke depannya? Ya, tentu saja siswa sendiri yang ada di dalam sekolah, kemudian teman-teman dan dukungan dari atasan juga sangat diperlukan. Kemudian yang paling berperan di sini, saya merasa saya butuh bimbingan dari guru-guru yang sudah berpengalaman dan sudah mempraktekkan terlebih dahulu sistem pembelajaran berdiferensiasi berimplementasi KSE ini, dan tentu saja itu oleh guru yang sudah CJP. Baik Ibu Ina, dari awal percakapan kita tadi ini sangat terlihat bahwa Ibu Ina begitu antusias di dalam mempraktekkan pembelajaran diferensiasi yang terimplementasi dengan KSE. Apa harapan Ibu Ina ke depannya terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu Ina lakukan? Jadi saya memiliki harapan besar bahwa ke depan saya selalu bisa memperhatikan kondisi peserta didik, tidak langsung mengajar begitu saja. Yang penting apa materi yang akan saya sampaikan pada hari itu tersampaikan, tapi saya juga perlu mengetahui bagaimana perasaannya peserta didik, apakah yang saya sampaikan itu sudah mampu mereka tangkap, dan bagaimana perasaan mereka pada saat saya selesai mengajar. Dan saya rasa saya perlu menjadi guru yang membuat ruang-ruang belajar yang menyenangkan untuk peserta didik. Itu harapan saya ke depannya. Baik Ibu Ina, semoga harapan Ibu Ina ke depannya bisa tercapai, dan insya Allah untuk kolaborasi ke depannya lagi kita bisa terus lanjutkan, tentunya dengan teman-teman yang lain juga. Ya, terima kasih banyak Ibu Ina atas waktunya. Demikian percakapan untuk pasca observasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.